Kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi ke Taiwan pekan ini telah meningkatkan ketegangan antara AS dan China. Para investor pun bertanya-tanya bagaimana eskalasi tersebut akan berdampak pada ekonomi global. Dilansir dari Barnes, Taiwan memiliki pemerintah sendiri tetapi diklaim China sebagai miliknya. Statusnya pun menarik AS dan China ke dalam konflik militer yang memaksa seluruh dunia untuk memilih kubu. Konflik semacam itu juga akan mengganggu stabilitas Taiwan sebagai pusat produksi semikonduktor canggih yang membantu menjaga ekonomi digital tetap berjalan dan sangat penting bagi negara adidaya di masa depan. Di sisi lain, China semakin kesal dengan pola pernyataan para pejabat AS selama 6 tahun terakhir. Negeri tirai bambu menganggapnya telah merusak ambiguitas tentang Taiwan selama beberapa dekade. Jaminan dukungan berulang untuk Taiwan yang demokratis dari seseorang berpangkat tinggi seperti Pelosi telah berkontribusi pada reaksi Beijing terhadap kunjungan tersebut. Menurut Arthur Kroiber dari Galvical Research, kunjungan tersebut disambut dengan ancaman perang dari Beijing. Tembakan langsung dalam latihan angkatan laut itu lebih dekat daripada tahun 1995-1996. Momen ketika Beijing mencoba mencegah terpilihnya Lee Teng-hui yang pro kemerdekaan sebagai presiden Taiwan. China juga melarang ekspor ke Taiwan, mulai dari pasir hingga buah-buahan. Sejumlah analis memandang situasinya meningkat menjadi konflik militer yang dapat menimbulkan kerugian besar di kedua belah pihak. Risiko sudah perhitungan atau kecelakaan pun dapat memicu meningkatnya risiko semacam itu. Tujuan Beijing untuk saat ini adalah pamer kekuatan yang meyakinkan tanpa memprovokasi eskalasi. Mereka belum mau memicu eskalasi karena dapat mengganggu rencana Presiden Xi Jinping untuk Kongres Partai ke-20 musim gugur ini. Namun dalam jangka panjang rangkaian peristiwa ini meningkatkan ketegangan dan bisa berarti investor memasuki lingkaran setan yang semakin berbahaya, ungkap Kroiber. Hindari serangan militer dengan siasat pencaplokan. Krisis yang mengguncang ekonomi global dapat muncul tanpa serangan militer China. Pemicu besar China untuk beraksi meliputi formalisasi upaya kemerdekaan Taiwan atau upaya untuk mencegah Barat memberikan dukungan militer yang lebih dekat ke Taiwan. Menurut Kepala Ekonom Asia Capital Economics Mark Williams, jika Beijing mencaplok sebuah pulau tak berpenghuni di Laut Cina Selatan dan jauh dari Taiwan, reaksi pasar mungkin akan sunyi. Namun jika mencaplok pulau-pulau di Selat Taiwan, bertanda Beijing akan mengambil langkah lain untuk menekan Taiwan. Reaksi pasar bisa lebih besar. Sanksi yang lebih ketat terhadap ekspor teknologi ke China mungkin akan menyusul. Dengan demikian, perusahaan akan mempercepat langkahnya untuk mendiversifikasi atau bahkan memisahkan rantai pasokan sudah di tengah ketegangan. Raksasa baterai China, kontemporer Amperex Teknologi, dilaporkan memutuskan untuk menunda pengumuman investasi miliaran dolar untuk membangun pabrik di Amerika Utara. Taktik itu juga memungkinkan China mengurung perbatasan Taiwan. Pada dasarnya negara itu jadi bisa mengambil kendali atas perbatasan udara dan lautnya tanpa melakukan blokade. Meski aktivitas lintas batas dapat berlanjut, respons Taiwan dan sekutunya akan dipertanyakan. Resiko lumpuhnya produsen chip tercanggih di dunia. Blokade akan menandai eskalasi yang lebih parah, apalagi karena Taiwan bergantung pada impor. Terutama untuk energi, gangguan impor gas alam misalnya akan berarti penurunan substansial dalam kapasitas pembangkit listrik dalam beberapa hari akibatnya industri Taiwan lumpuh. Padahal sekitar 90% dari chip canggih dunia diproduksi oleh Taiwan Semiconductor Manufacture Company, akibatnya akan tercipta riak secara global melalui rantai pasokan dunia. Dalam wawancara dengan CNN, Ketua TSMC Mark Liu mengatakan pabriknya tak akan dapat beroperasi jika Taiwan diserbu oleh China. Pasalnya TSMC bergantung pada rantai pasokan global. TSMC adalah produsen chip paling canggih di dunia yang membuat prosesor untuk perusahaan AS termasuk Apple dan Qualcomm. Pekan lalu DPR AS mengesahkan Undang-Undang Chip dan Sains yang menyisihkan insentif miliaran dolar untuk membangun pabrik chip di tanah AS. Presiden Joe Biden diharapkan menandatangani RUU itu pada Selasa 9 Agustus. Menurut pendukung RUU ini sangat penting bagi keamanan nasional untuk mengamankan pasokan chip yang efisien dan modern untuk penggunaan AS jika China ingin menyerang atau mempersulit produksi chip di Taiwan. Meski sebagian besar insentif RUU akan diberikan kepada perusahaan AS seperti Intel, TSMC yang sedang membangun pabrik senilai USD 12 miliar atau sekitar 178 triliun di Arizona dapat memanfaatkan subsidi tersebut.
Perbandingan dengan invasi Rusia ke Ukraina, Liu membandingkan potensi konflik di Taiwan dengan invasi Rusia ke Ukraina. Menurutnya, meski kedua konflik itu sangat berbeda, dampak ekonominya ke negara lain akan serupa. Yang mendesak para pemimpin politik untuk mencoba menghindari perang, Liu mengatakan, invasi ke wilayah itu akan menyebabkan gejolak ekonomi bagi China, Taiwan, dan negara-negara barat. TSMC juga menjual chip ke perusahaan China yang menghadapi konsumen yang membutuhkan layanan perusahaan dan pasokan chip komputer canggih. Skenario lain, Taiwan menyerah. Skenario lainnya adalah Taiwan menyerah sebelum dihancurkan oleh Beijing atau sebelum sekutu ditarik masuk. Perkembangan seperti ini akan membentuk kembali tatanan dunia global, memaksa negara-negara untuk memihak dan memberi China basis untuk mengerahkan kekuatannya di kawasan itu. Namun akan lebih sulit membangun koalisi melawan China daripada melawan Rusia. Salah satu alasannya, China memasok 15% dari ekspor barang global, 6 kali lebih banyak dari Rusia, serupa dengan energi Rusia yang dikecualikan dari sanksi untuk mengurangi pukulan. Sanksi dalam pengambil alihan Taiwan tanpa kekerasan ini dapat dibatasi. Bagi investor yang mencoba menilai bagaimana langkah selanjutnya, Stephen Rhodes, mantan ketua Morgan Stanley Asia yang kini menjadi profesor di Yale, menekankan kehati-hatian. Ini bukan waktunya terlalu nekat untuk bertaruh pada apa yang akan dihadapi China dan dunia, dan yakin baik-baik saja. Saat ini ketegangan meningkat dan ada alasan yang jelas untuk khawatir agar Anda tak ikut tercebur dan memantau kemana arahnya, pungkas Rhodes. Berkada akan menandai eskalasi yang lebih parah, apalagi karena Taiwan bergantung pada impor. Terutama untuk energi, gangguan impor gas alam misalnya akan berarti penurunan substansial dalam kapasitas pembangkit listrik dalam beberapa hari akibatnya industri Taiwan lumpuh. Padahal sekitar 90% dari chip canggih dunia diproduksi oleh Taiwan Semiconductor Manufacture Company, akibatnya akan tercipta riak secara global melalui rantai pasokan dunia. Dalam wawancara dengan CNN, Ketua TSMC Mark Liu mengatakan pabriknya tak akan dapat beroperasi jika Taiwan diserbu oleh China. Pasalnya TSMC bergantung pada rantai pasokan global.